bahasa merupakan sebuah jendela untuk membuka dunia lebih luas. Only want to learn the language, yet you have to learn about the grammar, about how does this word is used. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Alaihissalam. Saya biasa dipanggil Cak Salam. Pada video kali ini yang pertama kalinya, perdananya kita akan membahas tentang bahasa. Karena menurut beberapa orang bahwa bahasa akan bisa membuka kita untuk menguasai dunia lebih luas. Bahkan dengan bahasa kita dipersatukan. Dengan bahasa kita bisa menyatu dengan orang-orang yang ada di negeri kita maupun berada di negeri lain. Oleh karena itu, bahasa merupakan sebuah jendela untuk membuka dunia lebih luas. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana tips ataupun trik untuk memahami sebuah bahasa, yakni bahasa Inggris, bahasa internasional yang sudah mendunia. Oleh karena itu, saya panggil narasumber, yaitu yang bernama Rashid Nafafi. Dipersilakan untuk hadir di sini. Sini. Perlu diketahui bahwa Rashid Nawawi ini merupakan seorang siswa dan sekarang sudah lulus yang sudah tingkat pemahaman tentang bahasa Inggrisnya sudah lumayan, bahkan sudah beberapa kali menjuarai event baik nasional maupun tingkat regional. Uniknya lagi, beliau menguasai bahasa Inggris dengan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa menjangkaunya. Sebelum kita masuk kepada narasumber, gimana kalau kita tes dulu, bagaimana sih dia bisa atau ngomongnya tuh bisa apa enggak? Kita tes dulu ya teman-teman. Aisyah, I want to speak with you about when you can be speak English. Oh, you might ask me how I learn English. Yes. Okay. It's a bit long story, but I will try to make it short because time to the audience as well. It all started when I was 6 years old. Back then, I don't have much friends. I was what the people call it, introvert, I believe. So my father always said that I can't go out because the kids are like, they aren't nice, and also that my father wants me to stay at home to take care of my mother. So I just watch TV. Just look at the old channels, and weirdly, the channels that I like is English. Not just Indonesian English. I mean like English with no subtitles or whatsoever. So it's fun to me. It's for me in my own perspective. I don't know if the audience agree with that. But the weird thing is though, learning English sometimes for me it's has its own difficulties because we only want to learn the language, yet we have to learn about the grammar, about how does this word is used on this specific caution. Like maybe for example, like I want to go to the school, or maybe if you want to turn it to a negative side, like I don't want to go to school, and that kind of things. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa beliau tahu tentang bahasa Inggris ketika umur 6 tahunnya. Dan uniknya lagi, beliau mengetahui bahasa Inggris lewat televisi dan uniknya lagi, yang paling unik ini, beliau menonton televisi tanpa ada subtitlenya atau tanpa terjemahannya, sehingga yang beliau pahami memang benar-benar bahasa Inggris. Itu mungkin sekelumit tentang terjemahan dari yang beliau sampaikan. Lebih baik kita pakai bahasa
Indonesia aja karena Biar- ini kan apa? biar lebih enak didengar oleh penonton. Karena kan yang menonton ini juga Ya pasti seperti orang Indonesia. pasti orang Indonesia Dan dan ditambah lagi semua bahasa. Dan karena yang menonton mungkin tujuannya pasti orang Indonesia, jadi biar lebih afdal saja. ini Bang. Saya tertarik bahwa jenengan bisa apa sampean bisa menguasai bahasa Inggris sedemikian rupa. Bahkan kalau bahasa Inggris ini kan ada dua teman-teman. Ada yang London atau Yes, atau British, ya British dan juga USA. USA atau USA dan atau London. Ini sama bahasa Inggris sama tapi berbeda. Serupa tapi tak sama itu. Intinya gitu. Nah, tapi yang beliau kuasai adalah yang USA yang Amerika yang tentang Amerika Karena karena mohon maaf sebelumnya kalau pengucapan atau pelafatan saya ini mungkin kalau yang lebih berpengalaman ketimbang saya mungkin Inggrisnya agak sedikit kasar. Mohon maaf sebesar-besarnya, bukan karena saya bagaimana lihat itu. Memang kecilnya saya dahulu ketika belajar bahasa Inggris memang yang saya tonton memang yang spesifikasinya entah kenapa itu mengarah ke yang USA atau yang American. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau intonasi bahasa Inggris yang barusan dicoba tadi mungkin kurang berkenan di hati. itu kita memang tanpa settingan ini pertanyaannya memang langsung aja langsung ada pikiran Bapak. Ini karena ini awal kita buat video, langkah awal bagaimana sih kita bisa mengetahui bahasa Inggris menurut yang sampean apa alami dan bagaimana cara termudah kita untuk bisa mempraktekkan bahasa Inggris itu sendiri, bisa menguasai bahasa Inggris. Kalau menurut pandang saya sendiri, sebenarnya kalau mau mengatakan gampang ataupun mudah, sebenarnya semua bahasa mudah, semua bahasa mudah sebenarnya. Tergantung bagaimana cara kita menyampaikannya, bagaimana kita bahasa yang paling halus saya nyari ini lebih bisa membuat orang tertarik. Karena jujur setiap bahasa ini ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan juga bagaimana caranya untuk menyampaikan suatu bahasa atau ilmu pengetahuan agar orang yang kita ilhami itu mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Karena memang jujur menurut pengalaman saya sendiri mungkin ada yang setuju dengan saya. Aneh tapi nyata terkadang ketika kita menyampaikan suatu ilmu apalagi mencakup bahasa terkadang terasa lebih sulit ketika dipelajari ketimbang dipraktekkan. Aneh tapi nyata memang. Contoh begini, ini contoh nyata ya. Saya memiliki adik saya ini ketika SD, ketika kelas berapa saya sudah lupa ya, apa mungkin kelas 4 atau kelas 5, Inggrisnya itu rendah banget. Bukannya sekedar mengatakan kira gamblang. Ini memang saya sendiri melihat. Paling hoki kata adik saya sampai ngomong kalimat hoki 65. Nah itu pun karena paling beruntung 65 sendiri sampai ngomong alhamdulillah mas cuma dapat 65 beneran nih. Saya coba melihat teks tekstualnya pertanyaannya. Jadi dalam hati saya bertanya mas, sebenarnya bahasanya mudah, tapi bagaimana bisa langsung 65? Jadi saya langsung 65 itu berarti terburu-buru Anda. Kalau menurut saya sendiri bukan, mungkin ada yang mungkin 40 atau berapa. Memang karena itu sudah mendingan karena dia adik sudah berusaha. Kemak dulu ketika masih kelas berapa katanya pernah sampai berapa gitu 50. Dan ketika saya lihat bagaimana cara belajarnya agak sedikit bikin bingung. Bukannya saya mengkritik, mohon maaf, bukan saya mau mengkritik, cuman gimana cara belajarnya ketika sebelum adik saya ini disuruh mempelajari kayak ibarat seperti ini. Anda suruh memakan suatu makanan, belum selesai saja Anda sudah disuruh memakan benda lain. Contoh seperti ini. Anda dipaksa suruh makan nasgor, setelah itu Anda disuruh makan makanan lain, spaghetti semua. Apakah Anda bisa makan dua benda sekaligus? Sedangkan Anda satu saja masih belum selesai.
Jadi pencernaannya tidak terganggu kalau diibaratkan seperti itu. Kalau dalam bahasa secara ringkas itu gimana? Itu kan analogi. Analoginya, Gimana? kalau menurut secara harfiah bahasa ini kan adalah alat sebenarnya, instrumen, di mana suatu orang atau insan ini ingin menyampaikan sesuatu ataupun pendapat ataupun kritikan ataupun sapaan kepada yang lainnya, seperti yang kita lakukan sekarang ini sudah. Dan memang seperti tadi saya barusan tadi, memang banyak definisi, tapi kalau menurut saya sendiri itu adalah instrumen, alat, serta apa lagi dan lainnya sudah. Seperti itu. Berarti secara ringkas kalau kita ingin menguasai bahasa Inggris, kita kuasai grammar dulu atau kita langsung speak up terlebih dahulu, atau kita pelajari semua, kita tahu tentang bahasa jam itu apa, terus tangan itu apa, mata itu apa, atau kita pelajari semua rumus dulu baru kita praktekkan. Yang benar itu bagaimana? Nah, ini yang sedikit apa ya, sedikit unik dari pembicaraan yang ingin kita sampaikan kali ini. Seperti yang kata jenengan sendiri mengatakan, begitu banyak cara. There's a lot of ways to learn English, not just one way or the other way. Sama seperti matematika, begitu banyak cara untuk menyelesaikan satu soal. Tapi yang di sini untuk menurut saya sendiri, mungkin mana tahu yang di luar sana mungkin lebih berpengalaman di saya. Aneh tapi nyata kalau untuk saya sendiri, menurut sudut pandang saya sendiri, lebih enak mempraktekannya langsung.